Di bumi Indonesia yang subur, kita semua adalah bagian dari keanekaragaman yang mempesona. Setiap langkah, setiap doa, dan setiap senyuman membentuk kisah luar biasa bangsa ini. Dalam lapisan yang kaya budaya ini, kita menemukan fondasi yang mengikat hati kita bersama, yaitu Pancasila. Dan pada sila pertamanya, kita menemukan landasan yang kuat, ketuhanan yang Maha Esa. Melalui sila pertama ini, kita diajak untuk merasakan kehadiran yang Maha Kuasa di setiap hela nafas kita, di setiap gemuruh ombak, dan di setiap dedaunan yang bergoyang dalam angin. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak peduli apa agama yang kita anut. Kita semua bersaudara di bawah naungan langit yang sama. Marilah kita jaga sila pertama ini dengan sepenuh hati, karena di sanalah kita menemukan kekuatan sejati. Ketuhanan yang Maha Esa adalah perekat kita, membangun negeri ini menjadi tempat yang damai, adil, dan sejahtera. Sila kedua dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban dalam bingkai negara Indonesia. Sila ini bukan sekedar serangkaian kata, melainkan pilar yang menopang kehidupan bersama, memandu kita menuju masyarakat yang beradab dan penuh dengan keadilan. Kemanusiaan menjadi pusat dari sila kedua ini, mengingatkan bahwa di balik perbedaan-perbedaan yang mewarnai bangsa ini, kita semua adalah bagian dari satu keluarga besar manusia. Disinilah letak keadilan dalam perlakuan yang setara terhadap setiap individu, tanpa memandang suku, agama, ras, dan status sosial. Selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin digunakan karena merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia yang dapat berteduh di bawah naungan negara Republik Indonesia. Pancasila, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dan saling mendukung satu sama lain, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Ajakan pengaplikasian sila ini adalah dengan merangkul keragaman, membangun hubungan yang harmonis antara tokoh-tokoh masyarakat, serta menghormati dan menghargai perbedaan pendapat sebagai bagian dari persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Di Indonesia, kita mengemban cita-cita luhur yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini adalah landasan bagi konsep pemerintahan yang mendasarkan diri pada kebijaksanaan rakyat yang tercermin dalam keputusan bersama. Kerakyatan yang disuarakan melalui musyawarah menjadi ciri khas sila keempat. Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah diawali dengan dialog dan perbincangan yang melibatkan wakil-wakil rakyat. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan dari keyakinan bahwa kebijaksanaan tersebar di antara semua lapisan masyarakat. Musyawarah, sebagai roh dari sila keempat, menciptakan ruang untuk mendengarkan dan memahami beragam pandangan, serta mencapai keputusan bersama yang melibatkan kepentingan sebanyak mungkin. Dalam setiap forum musyawarah, setiap suara dihargai, setiap pemikiran diperhitungkan, dan keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang. Namun, tidak hanya musyawarah yang menjadi ciri sila keempat, melainkan permusyawaratan dan perwakilan. Artinya, kebijaksanaan yang muncul dari musyawarah tidak hanya berasal dari rakyat secara langsung, tetapi juga melibatkan perwakilan yang dipilih oleh masyarakat. Hal ini mengingat bahwa dalam negara yang begitu luas dan beragam, tidak selalu memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah sila kelima. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya mengutamakan keadilan sosial sebagai dasar dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sila kelima memiliki perspektif yang sangat luas, termasuk di dalamnya hak-hak sosial dan ekonomi yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial juga berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan keadilan hukum. Prinsip ini mengarah pada cita-cita setiap individu yang memiliki hak yang sama di dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di negara ini. Contoh sikap yang dapat mencerminkan sila kelima Pancasila yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah saling menghormati satu sama lain.